Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Walaupun hujan, ya tetap kita sambut dengan sukacita hari yang Tuhan beri kepada kita. Pembacaan kita dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13 kita mau baca bersama-sama. Nah, di sini kita melihat hal yang baru disingkapkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita menghadapi musuh-musuh kita, ya. Dan musuh-musuh kita ini atau lawan kita ini bukan darah dan daging, ya, tapi penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, roh-roh yang ada di udara, atau kuasa-kuasa kegelapan. Dan bagaimana kita dapat menghadapinya? Ayat 12 dan 13 kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dijelaskan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kita tidak berhadapan dengan sesama kita manusia. Artinya Bapak Ibu, jika seseorang menyakiti hati kita, jika seseorang yang memusuhi kita, jika seseorang hendak mencelakakan diri kita, nah, musuh kita sebenarnya bukan orang itu, tetapi ada kuasa kegelapan, ada roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara, ya, yang menguasai orang itu, menguasai si A, katakan begitu, sehingga dia dipakai oleh iblis untuk mencelakakan kita, untuk menganiaya kita, menzolimi kita, atau melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap kita. Jadi jangan kita membalas dia, ini orang ini telah menyakiti aku, maka aku akan menyerang dia, melawan orang ini. Bukan. Jadi bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang, ya, dengan orang yang saling baku hantam begitu. Ini tuh supaya kita hancurkan orang itu, kita hantam. Nah, sebenarnya yang membuat itu suasana porak-poranda itu, membuat suasana gaduh, ya, membuat suasana tidak nyaman, adanya pertikaian, perselisihan dan lain sebagainya di antara manusia itu. Ini pekerjaan siapa? Ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, harusnya kita lawan. Nah, bagaimana cara lawan kita? Jangan karena seseorang mungkin memfitnah kita, kemudian ini lawan kita, ini memfitnah kita, maka kita datangi dia dan kemudian kita gebukin. Wah, salah. Ya, bukan. Dia hanya diperalat oleh kuasa kegelapan. Jadi bagaimana kita bisa melawannya, menghadapinya? Nah, ternyata ya ada senjata Allah. Ya, maka di ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi pola kerja daripada iblis itu adalah menipu, ya, tipu muslihat. Jadi dia tipu orang-orang. Kadang-kadang begini, seseorang melakukan perbuatan yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, tetapi ya yang disodorkan adalah, ini nggak apa-apa, ini bukan dari si jahat, ya, ini baik untuk kamu. Misalnya pelajaran kita ini berbicara tentang tradisi atau kebiasaan budaya yang kita pikir itu untuk menyembah Tuhan, padahal bukan, ya.
dan katakanlah ada sesuatu misalnya benda-benda tertentu yang kita pegang, ya katakanlah ada jimat, ada apa begitu, terus dari kuasa kegelapan berkata nggak apa-apa itu, ini hanya benda kecil saja, ini bukan penyembahan berhala, ya ini hanya untuk mendatangkan kekuatan, ini hanya untuk mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Akhirnya kita gunakan itu. Nah, itu kita ditipu, tipu. Ya, jadi ada dikatakan tipu muslihat iblis. Jadi mestinya kita jangan meladeni, jangan menggunakan benda-benda yang bersumber dari kuasa kegelapan, ya. Kita harus singkirkan itu. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tipu daya iblis ini, musuh ini? Ya, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa sih perlengkapan senjata Allah? Mari kita lihat bersama-sama di ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, ya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita hidup benar. Perbuatan benar itu ada melekat di dalam diri kita, ya. Jadi berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ini seorang tentara digambarkan pasukan yang akan berperang. Jadi ini perlengkapan senjata. Jadi ikat pinggang kebenaran. Nah, kalau tentara dia pakai jubah atau baju perang, kalau dia nggak pinggangnya nggak diikat, itu kan akan mengganggu gitu loh. Ya, waktu berperang itu ya dia akan terganggu dengan baju yang besar, baju yang tidak terikat gitu. Jadi kalau diikat itu tegap siap gitu ya. Jadi berikat pinggangkan kebenaran, melekat kebenaran itu di dalam diri kita. Nah, kalau hidup kita nggak benar, kita menghadapi roh jahat, ya nggak bisa. Nah, misalnya ada kita berkata, mungkin ada orang yang sedang diganggu roh jahat, kemudian kita perintahkan, roh jahat keluar kamu. Nah, roh jahatnya bilang, alah siapa lu, kita kan teman, kamu aja juga kelakuanmu kayak gitu lah, gitu. Nah, gimana kita bisa mengusir kalau kita tidak hidup benar? Jadi hidup benar dan berbaju jirahkan keadilan. Ya, dalam hidup kita berlaku adil. Ya, orang-orang yang tidak adil, dia tidak akan bisa menghadapi kuasa iblis. Ya, karena iblis mengerjakan sesuatunya dengan cara yang memang tidak adil. Ya kan? Nah, kemudian berikut, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, jadi kita melayani, kita rajin memberitakan kabar baik. Berkasutkan, jadi kasut, ya sendal ya seperti itu ya, atau sepatu lah katakan begitu ya. Jadi ini kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, tanpa kebenaran Injil, ya kita nggak bisa melawan musuh kita. Nah, kita tahu bagaimana waktu iblis ya menggoda, mencobai Tuhan Yesus. Iblis kata ada tertulis, tapi Yesus juga berkata ada tertulis. Jadi ada firman Allah. Nah, kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi menghadapi musuh ini adalah firman atau Injil ini perlu diberitakan. Ya, berarti kita perlu bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan firman itu ya. Kita melekat di dalam diri kita. Nah, dalam segala keadaan, ayat 16, pergunakanlah perisai iman, milikilah iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi perisai kayak tameng begitu, bulat atau segi empat kayak gitu. Jadi biasanya pasukan pegang itu tameng. Nah, waktu ada serangan, ada panah api si jahat, dikatakan itu nggak bisa kena kepada kita karena ada perisainya. Jadi perisai dulu yang kena, dan waktu panah itu mengenai perisai maka panah itu akan jatuh. Jadi imanlah yang menolak semua serangan itu. Jadi kita tidak tergoda. Nah, hanya orang-orang yang memiliki iman yang bisa menang
menghadapi tipu daya si iblis. Ada banyak kita lihat ya, termasuk hamba-hamba Tuhan mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena dikerjain oleh kuasa kegelapan. Ya, dikerjain. Nah, misalnya kejatuhan dalam hal ini bukan hal yang asing lagi ya, hal hubungan seks misalnya. Ya, bapak-bapak pendeta digoda oleh nona-nona cantik, wanita-wanita cantik, ibu-ibu cantik, atau hamba Tuhan yang wanita digoda oleh pria-pria ganteng, pemuda-pemuda ganteng, bapak-bapak ganteng. Karena begitu banyak mengalami kejatuhan, rumah tangga mulai kacau segala macam, ya. Ya, iman kita bisa luntur luluh oleh karena godaan. Nah, untuk itu perisai tetap ya kita gunakan perisai itu, iman itu kita gunakan untuk menangkal ya, menolak segala macam godaan itu. Ya. Yang berikut, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, bagian kepala ini pakai ketopong ya, kayak helm begitu ya, tutup supaya tidak kena serang juga. Ya. Dan suatu ketopong keselamatan, keyakinan akan keselamatan kita oleh karena kita percaya kepada Yesus. Ya, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau pedang itu orang berperang nggak hanya dipegang saja tapi digunakan, ya. Jadi pedang itu digunakan, berarti kita nggak bisa hanya bertahan saja. Oh, perisai sudah ada, kita nahan saja. Orang yang hanya bertahan saja, lama kelamaan dia kewalahan. Harus menyerang juga, ya. Menyerang dengan apa? Ya, pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, nah waktu Yesus ya dicobai, ya waktu iblis berkata, ya sembah aku, ya, dan semuanya akan jadi milikmu. Yesus bilang, ya, nyala iblis, hanya Allah yang harus disembah, hanya Allah yang harus baru. Nyala iblis, baru iblisnya lari. Jadi serangan, Jadi kalau ada serangan kita juga balas. Ya, dengan firman ya, bukan dengan fisik ya, bukan dengan fisik. Kita gunakan dengan pedang, kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah perlu dong kita hidupi dalam hidup kita. Ya, baca, renungkan firman itu siang dan malam. Jadi kita harus merenungkan firman itu ya. Amin. Cinta firman ya. Nah, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi yang berikut bagaimana caranya kita supaya menang menghadapi musuh ini, kita perlu hidup dalam doa. Berdoalah, ya. Berdoa, mendoakan orang-orang kudus atau orang-orang percaya lain. Banyak doa, bersyafaat. Doa tidak hanya untuk diri sendiri, untuk aku saja, tapi juga berdoa untuk orang lain ya. Bahkan Rasul Paulus katakan juga untuk aku. Jadi dia minta kepada jemaat di Efesus ini supaya jemaat pun mendoakannya. Ya, jadi kita perlu banyak doa. Kita berdoa dan kita juga didoakan. Nah, jadi kalau ada pendeta berkata kepada jemaat, Bapak Ibu tolong doakan saya ya. Nah, itu perlu sekali. Bukan berarti kalau pendeta itu tidak perlu didoakan, biar hanya dia yang mendoakan, hanya dia yang berdoa. Nah, dulu saya punya pandangan begitu. Nah, dia kan pendeta, masa kita yang doain pendeta? Pendeta dong yang doain kita. Nah, kita pikirkan pendeta itu wah imannya kan udah mantap, berarti dialah yang mendoakan kita. Tidak, kita harus saling mendoakan. Rasul Paulus berkata, doakan saya. Ya, karena semua kita menghadapi peperangan ini. Ya, dan kita butuh kekuatan, ya. Dan perlu berdoa, saling mendoakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus meminta supaya dia juga didoakan. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, ya berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan
bagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus meminta supaya jemaat berdoa, mendoakan dia juga sebagai pelayan Tuhan, supaya waktu dia memberitakan firman, waktu dia memberitakan kabar baik, waktu dia memberitakan Injil, roh Tuhan bekerja, dan orang-orang yang mendengar, mendengarkan firman itu mengerti, paham, terbuka hatinya dan menerima firman itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita lakukan terus-menerus. Dan tiap-tiap hari kita ada dalam peperangan itu. Tiap-tiap hari. Jangan ada di antara kita merasa sudah aman, sudah nyaman. Tidak. Karena sewaktu-waktu serangannya bisa begitu luar biasa, begitu dahsyat, nyaris kita tidak bisa menghadapinya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi untuk itu perlu kita saling mendoakan, berbagi pokok doa itu penting, berbagi pergumulan untuk terus sama-sama berdoa, karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kenakan perlengkapan senjata. Jadi ingat, kita menghadapi musuh, dan musuh itu tidak pernah tinggal diam. Kalau hari ini kita menang, besok pun dia akan datang menyerang lagi, menggoda lagi, sampai pada akhirnya kita tak berdaya dibuatnya. Itu tujuannya, supaya orang ini tak berdaya. Tapi ingat firman Allah yang sudah kita renungkan pagi hari ini, kita tidak melawan darah dan daging. Untuk itu kita hadapi dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, dan kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menguatkan iman percaya kita, dan kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita, dan kita nyanyikan satu pujian.